Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna radha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memuji Allah Jalla jalaluhu ya, yang Allah Jalla wa ala telah memberikan kepada kita dan banyak kemudahan untuk melakukan amal saleh ya di negeri yang aman. Yang Nabi SAW sebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang dia hidup pada pagi hari itu ya, hari ini hidup. Ya, hari ini kasih nyawa sama Allah Jalla wa ala. Kemudian diberi keamanan oleh Allah Jalla wa ala, diberikan ya kesehatan dirinya dan keluarganya. Indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Kemudian ada persiapan makanan, persediaan makanan ya di rumahnya, maka sungguhnya dia seperti memegang dunia, menguasai dunia. Ini nikmat luar biasa, Pak. Kita semakin syukur kepada Allah dengan fasilitas yang ya begitu lengkap ya yang di negeri kita ini, Kota Tarakan. Ana Antum pernah nggak ketemu orang asli Kalimantan? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Yang masih nggak pakai baju gitu. Dulu tahun 2001-an. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Ada ceritakan, saya pernah masuk di lembah ya, hutan. Kemudian hutan itu menyusuri sungai-sungai ya. Kemudian di tepi hutan kita masuk 27 km ke dalam hutan. Itu pohon besar-besar. Hutan Kalimantan asli ya. Tangkulirang daerah sananya lagi, Manubar. Ya. Kita di sana tiba-tiba ada orang ya dari semak-semak gitu keluar. Ya, keluar dia. Kakinya itu keras ya, enggak pakai sandal seperti tehel. Antum kalau cucuk jarum mungkin patah jarumnya. Luar biasa. Ya, dia minta obat gitu ya sakitnya. Maka kita kasih paracetamol ya saat itu. Mungkin dia sembuh, kemudian keesokan atau 2 hari setelahnya dia datang lagi untuk menjemput anak ke kampungnya. Wah, ini daripada kita tidak balik ya kan. Jemput, alhamdulillah. Ternyata di sana ada beberapa orang yang sakit. Ya, beberapa orang sakit gitu ya. Maka kita kasih paracetamol ya. Alhamdulillah semuanya bangun. Kemudian disuguhi makanan top mereka saat itu. Luar biasa, Pak. Siang malam nggak ada listrik. Kita ini luar alhamdulillah kahrubaiyat. Listrik luar biasa ya. Makin syukur kita kepada Allah Jalla wa ala. Ada makanan luar biasa. Apa makanan yang paling top saat itu yang disuguhkan kepada kita? Makanan untuk menyambut kehormatan tamu datang. Garam. Garam itu dikasih di lepek. Tahu lepek ya, Pak? Lepek itu piring kecil. Ya kayak pokoknya sejenis itulah. Sejenis lepek gitu lah ya. Kalau kita kan kaca ya. Saya mungkin terbuat dari kayu apa gitu ya, lepek kecil. Itu dikasih garam. Kemudian disuguhkan sama para tamu. Yaitu saat itu saya dikawal sama security. Cara makannya gimana, Pak? Ini apa bahasa Indonesianya? Hah? Telunjuk ya? Ya ini Bu Jari ya. Telunjuk. Jadi lepek itu ada isi garam celut gini baru kasih. Gitu cara makannya. Wih, banyak tangan ini. Ya, kita kan lihat lah. Ya sudahlah, bismillah aja. Gitu. Maksud kami kaum Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur ya masih ada pada tahun 2021 itu masih ada orang yang hidup di hutan. Kehidupan serba minim ya. Maka kita semakin syukur kepada Allah Jalla wa ala, Pak. Itu orang asli pedalaman. Allah, ya kan? Ya. Maka kita syukur nih hidup di sini ada beras, ya kan? Kemudian ada pekerjaan, ya alhamdulillah, Pak, makin syukur kita. Makanya saya sering sampaikan agar kita semakin syukurlah kepada Allah Jalla wa ala. Jangan keluh kesah. Karena di antara
Syaratnya takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib itu terhimpun dalam 4 kalimat yang diakhiri dengan huruf lam. Yang ketiganya apa? Al-qanaatu bil qalil. Yang pertama kan al-khaufu minal jalil, lam pertama lam, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah Jalla wa ala turunkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang sahih. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil, merasa puas dengan apa yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, menurut kita sedikit. Ya, oleh karenanya syukurlah kita kepada Allah Jalla wa ala ya. Makin syukur kita ibadah nyaman, tenang, ada makan, ada beras di rumah gitu ya. Maka semakin kita semangat dan bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Ya kan? Toh ya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sekilas ya agar kita semangat ya beramal soleh di sisa umur kita ini ya yang kita sibukkan untuk beramal soleh ya zaman ya, sudah semakin banyak fitnah. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'min wa yumsi kafiran aw yumsi mu'min wa yusbi kafiran yabi'u dinahu bi ardin minad dunya kama qala sallallahu. Bersegeralah kalian kata Nabi SAW beramal saleh sebelum datang potongan-potongan fitnah seperti malam, potongan-potongan malam. Berarti fitnah luar biasa yang seorang ketika beriman waktu paginya, kafir sorenya dan sebaliknya. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Menjual sebagai agamanya ya untuk kepentingan dunia yang ya kata Nabi SAW mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan apa yang di dalamnya pun terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali untuk berzikir kepada Allah. Mawalah kemudian untuk ketaatan kepada Allah, alim atau muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang belajar. Ini dunia. Karenanya gunakanlah waktu kesempatan masih hidup ini ya untuk kita beramal saleh. Apa yang mampu kita lakukan ya dan jadilah kita semangat menjadi orang yang alim dan menuntut ilmu agama karena didoakan oleh malaikat. Wa innal alim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma. Orang yang alim, termasuk orang yang menuntut ilmu agama, didoakan oleh penduduk langit. Siapa dia? Malaikat. Dan orang yang belajar itu termasuk juga didoakan. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Semangat kita. Ya, semangat kita sibuk untuk beramal soleh ya. Untuk beramal soleh ya. Sehingga kita pun tenang dalam beribadah. Kepada Allah Jalla wa'ala. Oh iya, kita melanjutkan di malam kesempatan ini ya. Kajian kita min ajaibid doa, keajaiban doa. Ya, doa itu memang ajaib ya. Karena sesuatu yang tidak bisa berubah kadang-kadang dengan doa yang kadang-kadang nggak masuk akal menjadi masuk akal. Sebagaimana telah kita sebutkan sahabat yang bernama Abu Mu'allaq ya, Abu Mu'allaq seorang pedagang tajir yang dia dihadang oleh perampok yang akan membunuh jiwanya dan mengambil hartanya, tidak bisa dia lakukan apa-apa tapi dia yakin menggantungkan semua urusannya kepada Allah Jalla wa ala. Dia pun sholat 4 rakaat dan dia sujud di dalam sujudnya berdoa, ya wadudu ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid as'aluka bi izzikal ladzi la yuram wa mulkikal ladzi la yudam wa min nurikal ladzi ma arkana arsyika an takfini syarra hadzal lisi ya mughithu aghithni ya mughithu aghithni. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan riwayat ini, siapa yang dia sholat 4 rakaat kemudian dia membaca doa memuji Allah Jalla wa ala di doa yang pertama, kedua dan tiganya, kemudian dia meminta sesuatu, ya ilastajaballahu lahu, Allah pasti ijabahi doanya. Dihafal ini. Nah, sekarang kita mudah, kita bisa downloadnya doa ini. Salat 4 rakaat. Ya minimal habis uduk lah. Kalau uduk kemudian dia beruduk dengan sempurna, ya kemudian dia salat 2 rakaat, akan illa futihat lahu abwabul jannah. Dia berdoa setelah doa uduk maka dibukakan pintu surga yang 8. Ya dukhulu ya min ayyiha syaa. Dia diperintahkan masuk dari 8 pintu surga dari arah yang dia kehendaki. Kemudian dia sholat 2 rakaat maka apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman bin Affan mengajarkan wudunya Nabi. Ini semangat kita. Apalagi sholat 4 rakaat. Kata para ulama ini wudu sempurna. Ya, habis itu sholat 2 rakaat. Mudah ya. Dan sulit bagi orang yang tidak dirahmati Allah Jalla wa ala. Maka ketika kita ada masalah apapun Pak, itu gantungkan semua permasalahan kita kepada Allah. Ya. Allah itu zat yang maha pengabul doa. Antum jangan ragu-ragu menghadap Allah untuk mengeluhkan masalah antum. Ya. Ini kadang perkara yang kita remehkan. Ya. Allah Jalla wa ala tidaklah membiarkan seorang dia beriman sampai diuji.
Sampai perkara tauhid pun kita belajar tauhid, Allah akan uji tentang tauhid kita. Bergantung tidak kita kepada Allah atau bergantung kepada makhluk. Buktinya ketika antum sakit, antum langsung datang ke dokter, ya kan? Mestinya antum berdoa dulu sama Allah, gantungkan perkara sama Allah. Ya, bukan jadi alternatif. Ya, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu fala ya'lamanna alladziina. Apakah mereka ketika mengatakan beriman kepada Allah, kami biarkan begitu saja? Sungguh Allah Jalla wa'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi ketika beriman, iman akan Allah uji. Belajar tauhid, Allah akan Allah uji. Dan kami mengetahui, kata Allah Jalla wa'ala, siapa yang jujur imannya, ya, dengan ujian tersebut, ya, ma'an najah, ya, sukses, ya, siapa yang dusta. Nah, itu dia. Maka berdoa ini termasuk ibadah. Ya. Sampai kepada pembahasan doaul Husain radhiyallahu anhu. Doanya Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Doanya cucunya Nabi SAW, Husain. Ya, ketika terbunuh, ya. Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh ketika dari Mekah keluar beliau radhiyallahu anhu menuju Kufah. Berada di Karbala, maka terbunuh. Ya. Dan beliau radhiyallahu anhu tatkala sebelum dibunuh beliau khutbah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, juga Imam At-Tabrani dalam Tarikhnya Tabrani. Beliau keluar dan berkhutbah sebelum dibunuh. Ya, maka didengarkan oleh seluruh pasukan yang ingin membunuhnya. Perintah dari Ubaidillah ibnu Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Khalifah saat itu adalah Yazid bin Muawiyah. Namun Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, tidak memerintahkan untuk membunuh Husain. Karena memang pemerintahan saat itu kaum muslimin beda seperti pemerintahan yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin menerapkan semua pusat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Adapun ketika pemerintahan Yazid bin Muawiyah itu, ya, tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Ya, ini apa? Pemerintah daerah masing-masing yang bisa mengambil keputusan. Di antaranya pemimpin Kufah. Siapa dia? Ubaidillah bin Ziyad yang memerintahkan membunuh Husain. Ya, jadi Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan membunuh Husain. Ya, sehingga beliau ketika mendengar berita Husain terbunuh, beliau sedih. Ya, terpukul beliau. Karena ini masih keturunan Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali masih bertemu nasabnya Abdullah bin Abdul Manaf, bertemu dengan Abdul Manaf, kakeknya Nabi SAW. Masih kerabatnya Nabi berarti, ya. Makanya nggak memerintahkan, adapun cerita memerintahkan enggak. Cuman beliau tersalahkan karena menjadi khalifah saat itu. Nah, cuman tidak memerintahkan. Maka beliau berkhutbah Husain sebelum terbunuh. Sungguhnya aku adalah putra dari putri Nabi SAW, Fatimah. Hamzah yang Nabi SAW sebutkan sebagai penghulu syuhada adalah pamanku. Ja'far yang memiliki dua sayap, ya, ya, yang terbang di surga adalah pamanku. Ya, namun disebutkan dalam kitab tersebut, Sinan bin Anas pun menombaknya, ya, tidak mendengarkannya karena syaitan telah merasuki mereka, ya. Maka di sini disebutkan doa Husain, doanya Husain. Kana rajulun min Bani Aban, ya, Darim. Ada seorang laki-laki dari Bani Aban Darim, yuqalu lahu Zur'ah, dikatakan dia adalah Zur'ah. Disebut dia Zur'ah, namanya Zur'ah. Ya. Syahida qatl Husain radhiyallahu anhu, faramal Husain bisahmin fa asaba hanakahu, ya, faja'ala yatalaqid dam. Maka dia pun, ya, Zur'ah ini menyaksikan, menjadi saksi terbunuhnya Husain. Ya, dia melempar anak panah
kepada Husain sehingga mengenai hanakahu. Apa hanak? Hanak itu mulut bagian atas ya. Jadi dipanah ya, kemudian mengenai mulut beliau ya radhiyallahu anhu. Namun kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau keluar dari Mekah menuju Kufah ya, pengkhianat dari Syiah pendukungnya ini telah dinasihati oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Zubair, apa Abu Sa'id Al-Khudri ya, telah menasihatinya. Sungguhnya Kufah sebagaimana ayahandamu menyebutkan apa pengkhianat ya. Kufah ini pengkhianat Syiah. Ya, Kufah ini Syiah, pengkhianat ya. Namun beliau beristihad untuk tetap melanjutkan perjalanannya menuju Kufah. Ya. Maka falsobah hanakahu ya, dia pun terkena oleh anak panahnya Zu'ah yang mengenai mulutnya bagian atasnya. Maka faja'ala yatalak kidam, maka mengeluarkan darah. Kalau kena kan keluarkan darah. Maka Yakul dia pun berdoa. Sebelum bukan berdoa, dia pun mengatakan, Zu'ah ini mengatakan sebelum dia melempar anak panah, hakadha ilas samai fayarmi bihi. Demikianlah caranya memanah. Maka sebelum dia memanah Husain, dia mengatakan, karena dia ahli panah ya, beginilah cara memanah. Kemudian dia fayarmi bihi, dia pun memanah Husain dan mengenai mulutnya. Wadzalika annal Husain da'a bima'in liyashraba. Maka setelah Husain radhiyallahu anhu terkena anak panah, dia pun meminta didatangkan air haus liyashraba, untuk dia minum. Falamma ramahu hala bainahu wa bainal ma'i ya, faqala. Adapun anak panah tersebut ya menghalangi antara dia dengan air sehingga Husain nggak bisa minum, terhalang dengan anak panah tersebut. Ya, susah Pak, anak panah. Itu ya, terhalang. Tidak bisa minum dia padahal haus juga. Luar biasa. Maka dia berdoa, Allahumma dhammi'hu. Allahumma dhammi'hu. Ya Allah, berikanlah rasa haus pada orang yang memanah tersebut, Zur'ah. Dia berdoa, Allahumma dhammi'hu. Ya Allah, berilah rasa haus dia. Karena Husain kehausan, nggak bisa meminum ya. Qala fahadatsani man syahidahu wa huwa yamutu wa huwa yasih minal harri fi batnihi wal bard fi dhahrihi. Maka dikabarkan orang yang memanah Husain yang bernama Zur'ah, ketika sebelum wafatnya dia berteriak ya karena rasa panas dan dingin punggungnya. Ya, wa baina yadayhi ya marawih. Apa marawih? Jamak dari mirwahah. Ya, marawih itu jamak dari mirwahah. Apa itu? Kipas angin. Padahal di antara dia, di hadapannya ada kipas angin. Marawih berarti kipas anginnya banyak, bukan mirwahah aja. Marawih kipas angin yang banyak. Kita nggak usah bayangkan kipas angin gini lah ya, karena kipas angin zaman dulu ya beda lah. Pokoknya kipas angin lah. Entah kipas gitu ya, pokoknya banyak kipas angin di depannya. Wasalj, dan juga es gitu ya, es batu dingin. Ya. Wa khalfahul kanun, dan di belakangnya ada kanun. Apa kanun? Kalau kinanah itu tempatnya anak panah, tapi kalau kanun itu kayak seperti apa Pak? Kompor ya. Apa kalau istilah zaman dulu? Bukan kompor, kayak apa ya? Ya pokoknya sejenis kompor yang memanaskan gitu ya. Coba lihat, bayangkan, dia terkena doanya Husain. Nah, memang perbuatan zalim itu wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabatun. Nabi SAW dalam riwayat menyebutkan, hati-hati kalian dari doanya orang yang dijolimi karena dia mustajab, doanya mustajab. Wa in kana kafiran wa in kana fasiqan, meskipun orang kafir, meskipun dia fasik, enggak ada hubungannya antara dia kafir dan fasik selagi dia dijolimin. Wattaqi da'watal mazlum, kata Nabi SAW. Hati-hati dari doanya orang yang dijolimi. Makanya
berat menjolimin orang. Ya, antum tampar istri antum, dia berdoa, ya Allah, mudahan patah tangannya. Bisa itu. Hanya antum jangan buat jolim sama istri antum. Ketika antum pukul istri antum, dia berdoa, ya Allah, mudahan impoten. Bisa impoten beneran, Pak. Karena Allah berfirman hadis qudsi, la ansurannak walau ba'da hinin. Aku pasti akan tolong engkau, kabulkan doamu meskipun jangka waktunya pengabulan doa tersebut lama, tapi pasti dikabulkan. Bahaya yang zalim ini. Ya. Dan ini boleh berdoa keburukan ya, sebagaimana Husain doakan keburukan. Boleh. Maka ada sebagian mazhab menyebutkan nggak boleh berdoa buruk, ini menyelisihi salafus saleh. Ya. Dan ini manhaj. Ada yang pada metode ya, manhaj itu metode. Maka yang namanya manhaj itu sesuatu yang ada pada sahabat, itu namanya manhaj. Ya, sebagaimana ini doa keburukan. Berarti metode ya, manhaj itu metode maksudnya. Ya. Wa huwa yaqul asquni ya ahlakani al-atus. Ya, berikanlah, dia berteriak, berikanlah kepadaku air ya, kehausan ya, kehausan telah membunuhku. Ya. Qayuta bi usrin azim fihi sawik awil ma wal laban law syaribahu khamsatun lakafahum. Dia berteriak, datangkan, aku kehausan, telah membunuhku, kehausan, ya, maka datangkan kepadaku. Maka dia minta datangkan air, ya, maka didatangkanlah usrun ini, bi usrin ini seperti bejana yang yang sangat besar ya, bejana yang besar, ya, yang di dalamnya adalah sawik, perasan gandum, ya, dan air dan laban, yaitu susu. Lau syaribahu khamsatun, jika 5 orang meminumnya cukup. Berarti ini porsi untuk 5 orang, dia minum sendiri. Saking hausnya, terkena doanya Husain radhiyallahu anhu. Maka fayashrabu thumma ya'udu fayaqul asquni ahlakani al-atash. Ya, setelah dia minum, dia minta lagi terus, minta minum terus, minta terus, datangkan bejana yang besar, minum terusnya seperti itu ya. Qala fan qada batna kal kidadil ba'ir, maka perutnya menjadi besar seperti perut onta. Mati terakhirnya. Seperti cerita tabi'in ya, dia tabi'in yang jahat. Siapa? Siapa dia? Yang membunuh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ingat antum Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang sampai menangkap Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ingin dibunuh namun tidak jadi dibunuh karena dia telah membaca doa sehingga dia melihat ada singa di kanan kirinya. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Di akhirnya juga demikian, dia teriak-teriak. Ya, teriak-teriak, rasa panas. Terkena doanya Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang terakhir dibunuhnya. Karena dia sebelum dibunuh dia berdoa, ya Allah, jangan kau biarkan dia mampu lagi membunuh kaum muslimin. Maka sejak itu terakhir dia membunuh orang. Maka terkena sakit yang luar biasa, perutnya besar sampai akhirnya meninggal sebelum wafatnya disiksa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda tentang masalah sahabat ya, terjadi pertikaian di antara mereka, ya kita tidak menyalahkan di antara mereka terjadi istihadiyah ya, bahwa mengatakan Husain gila, pengen dunia, enggak boleh kita katakan demikian. Dia beristihad, dia ingin memperbaiki kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita salahkan Husain mengejar dunia dan seterusnya. Karena Nabi SAW bersabda, la tasubu ashabi. Falau anna hadakum anfaqa misla ukhudin dhahaban ma balagha mudda hadin wala nasifa. Rawahu Bukhari Muslim. Jangan kalian caci sahabatku. Jangan kalian caci sahabatku, karena jika ada salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, kita nggak pernah berinfak dengan sebesar gunung Uhud, ya nggak pernah, Pak. 1 juta aja susah tarik ulur ya kan. Ketika ada yang merah, ada yang putih, ada yang ya kita ambil yang paling kecil. Ketika salah masuk, ya masuknya merah. Setelah keluar dari masjid, aduh, kenapa yang merah tadi? Nah, ini ada orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menandingin infak sahabatku, kata Nabi SAW. 1 mud meskipun setengah mud. Ini luar biasa ini. Amalan ikhlas. Iya.
Dan juga sahabat Nabi SAW luar biasa yang Allah Jalla wa'ala puji dalam surah Al-Fatah ya, Al-Fatah. Ayat Al-Fatah, surah Al-Fatah yang Allah berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta syajarah." Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin saat itu? Sahabat Nabi SAW. Allah telah ridho kepada sahabat Nabi SAW yang berbaiat di bawah pohon saat itu. Pohon apa itu? Pohon Samurah. Yang kata tafsir dalam tafsir At-Tabari disebutkan ya, yakni bai'atu ashabi Rasulillah sallam bi Hudaybiyah, yaitu baiatnya para sahabat Nabi sallam di Hudaybiyah, 22 kilo dari Mekah. Yang Nabi sallam ingin haji umroh tapi nggak jadi. Kemudian mengirim Utsman bin Affan untuk mengutus ke Quraisy. Ternyata Nabi sallam dan para sahabatnya menyangka Utsman telah terbunuh karena nggak datang-datang. Coba lihat, Nabi sallam nggak tahu yang gaib, Pak. Sampai Utsman terbunuh, nggak tahu sampai terjadinya baiat ini. Yang kata tafsir At-Tabari menyebutkan ya, hadhil bai'atul lati tusamma bai'atur ridwan. Ini adalah bai'at ridwan yang Nabi prasangka Utsman terbunuh. Yang kata Nabi SAW yang berbaiat di bawah pohon tersebut, la yadkhulun nar insyaallah ya min ashabi syajarah ahadun ya alladzina baya'u tahtaha. Rahul Bukhari. Tidak akan masuk ke dalam neraka satu orang pun yang berbaiat di bawah pohon Samurah tersebut, bai'atur ridwan. Ini sahabat dipuji Allah Jalla wa'ala. Makanya kita nggak boleh mencaci sahabat. Adapun masalah istihadiyah mereka, jika mereka benar dapat pahala 2, jika mereka salah dapat pahala 1. Ya, ini masalah istihadiyah ya. Ya, itu dia kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab ya, ini jelas ya cerita ya terbunuhnya Husain di Karbala pada bulan 10 Muharram Asyura yang Syiah merayakannya padahal mereka mengkhianatinya. Ya, membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini luar biasa, pengkhianat luar biasa. Oleh karenanya hati-hati kita kepada makar Syiah ya. Syiah memang dari dulu membuat keonaran. Kenapa Yazid bin Muawiyah tidak memecat Ubaidillah bin Ziyad? Karena ya untuk alasan keamanan. Karena sebelumnya yang memimpin Kufah adalah sahabat yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Ingat cerita sebelum Sa'ad bin Waqqas menjadi gubernur di Kufah, diprotes ya kan? Diprotes oleh penduduk Kufah mengadukan yang tidak-tidak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini memang penduduk Kufah luar biasa nih, Syiah ya saat itu. Maka dia butuh pemimpin yang bukan lemah lembut saat itu. Dia butuh pemimpin menurut Yazid bin Muawiyah, dia butuh pemimpin yang tegas. Maka yang tegas saat itu, yang tepat saat itu menurut beliau adalah Ubaidillah bin Ziyad. Maka dalam alasan itu dia tidak mencopot pemerintahannya ya. Tidak terjadi pemberontakan sebagaimana ya yang lalu-lalu. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Cukup kali ya? Ada, Pak? Kalau tidak ada kita akhiri ya untuk persiapan Isya ya. Maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.